Ya, shalom, selamat shalom Shalom, pagi semuanya. shalom, Ya, selamat senang pagi. bisa ketemu teman-teman semua lewat Zoom, walaupun semua tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Paling tidak inilah kesempatan yang paling baik, kesempatan yang sangat indah. Saya juga boleh berbicara dalam kesempatan ini, dan biarlah teman-teman juga boleh fokus kepada Tuhan dan fokus kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hati kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sempurna, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, Allah yang telah memilih kami bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam dan melalui kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh memilih kami menjadi alat kepunyaan Tuhan, karena kami tahu bahwa inilah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Jikalau orang lain tidak dipilih dan kami yang dipilih untuk ada saat ini, kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan materi atau firman Tuhan tentang pemuridan, tentang pentingnya pemuridan, tentang metode pemuridan, bahkan hal-hal yang menjadi prinsip di dalam pemuridan. Kiranya Allah Roh Kudus bila hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu, sehingga apa yang kami boleh pelajari dalam kesempatan saat ini, sungguh-sungguh boleh menjadi bekal bagi kami, untuk sungguh-sungguh dipakai Tuhan di dalam pelayanan di mana Tuhan percayakan, secara khusus saat ini di kampus ITS, bahkan suatu saat di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan keluarga, kami terus menjadi berkat dengan terus memuridkan banyak orang di sekeliling kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah jam ini, semua teknologi yang kami pakai, laptop, jaringan, handphone, Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, sehingga boleh memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga semua suara kami boleh jelas dan Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Oke, ini jaringan di tempatku kadang-kadang putus ya. Pakai WiFi, tapi kadang-kadang ya kadang-kadang dalam masa Zoom seperti ini juga macet, suaranya jadi ngelek. Jadi berharap kali ini boleh berjalan dengan lancar. Kalau nanti sampai ngelek, saya akan coba masuk lewat HP untuk suaranya aja, tapi pakai laptop untuk share screen. Dan perkenalkan, saya Cornelis. Di ruangan Zoom ini yang sudah lama saya kenal, Kilian mungkin ya, yang lain belum. Dan beberapa hari yang lalu Alfredo ya, WA saya, jadi saya sudah familiar dengan wajahnya sekarang. Dan saya juga meminta nama-nama untuk saya bisa mengenal dan juga mendoakan. Jadi tadi pagi saya saat teduh, saya sudah mendoakan teman-teman semua. Saya sebut satu persatu nama teman-teman yang hadir. Berharap melalui pertemuan ini Roh Kudus bekerja, memberikan dorongan yang sangat signifikan untuk teman-teman untuk dipakai Tuhan di dalam misi pemuridan di kampus ITS saat ini, tetapi di masa yang akan datang, yaitu di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pekerjaan, akan terus menjadi bagian untuk melakukan yang namanya pelayanan pemuridan di hidup kita. Satu statement yang mendorong saya secara pribadi, saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Dulu saya kuliah jurusan matematik, ya seperti itu. Jadi terpanggil untuk melayani Tuhan secara full time, karena itu tadi, mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hati saya, dan saya katakan ini saya Tuhan. Jadi saya dulu selalu mengenal namanya aksioma, yaitu sebuah kebenaran yang benar adanya tanpa perlu dibuktikan. Ya, Alkitab itu adalah aksioma. Jadi firman Tuhan itu adalah aksioma, jadi sebuah kebenaran yang tidak perlu dicari-cari untuk membuktikan dia benar adanya. Iya gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang hal itu yang mendorong saya secara pribadi, dan ada satu quotation atau sebuah statement yang menginspirasi saya secara pribadi, yaitu dari Charles Dodd. Dia berkata bahwa sekali kita hidup, ya, dan itu akan segera berlalu. Tetapi apa yang kita perbuat untuk Kristus dalam pelayanan pemuridan, pelayanan penginjilan, bahkan dalam pelayanan apapun di dalam kehidupan kita, itu akan kekal sampai selama-lamanya.
Jadi ketika kita terlibat pada hal-hal yang kekal, maka itu akan everlasting, akan seterusnya di dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang kekal dalam hidup kita, yaitu Allah itu kekal, yang kedua firman Allah itu kekal, dan yang ketiga itu jiwa-jiwa itu kekal. 3 hal inilah yang kekal. Nah, ketika hidup kita seperti yang dikatakan oleh Charles Tutt tadi atau Chestud tadi berkata bahwa hidup kita ini sementara dan itu akan segera berlalu, tetapi apa yang kita perbuat buat Kristus itu kekal sampai selama-lamanya. Yaitu tadi kita fokus kepada Allah yang kekal, kepada firman Allah yang kekal, dan yang terakhir adalah kepada jiwa-jiwa atau ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita untuk kita muridkan. Itu suatu pekerjaan yang kekal adanya, yang Tuhan beri atau Tuhan taruh di hati kita. Dan secara pribadi dalam hati saya juga Tuhan taruh seperti itu. Sehingga di masa-masa yang akan datang, kita akan terus bekerja keras, kita akan terus melakukan bagian panggilan pelayanan kita, karena kita tahu bahwa ini menyenangkan hati Tuhan, kita tahu bahwa ini mempermuliakan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita ingin melakukan ketiga hal yang kekal tadi itu, yaitu kita fokus kepada Allah, fokus kepada firman Tuhan, dan kepada jiwa-jiwa atau orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Ya, jadi sorry, anak saya ya, itulah bekerja dari rumah, jadi anak-anak mengganggu. Ya, ini mah, sorry. Oke, sorry untuk interupsi atau iklannya sebentar ya. Ya, saya akan coba share screen untuk materi saya. Saya menggunakan untuk PowerPoint virtual background. Ini baru pertama kali saya pakai. Semoga ini bisa bekerja. Nanti kalau macet-macet atau apa, infokan aja lewat chat atau beritahu enggak apa-apa biar saya bisa aware supaya tidak bersemangat lanjut terus. Ya, screen saya kelihatan? Ya. Oke. Ya, saya ini kalau menyampaikan sesuatu semangat, jadi nanti kalau semakin semangat banyak yang kelewat, tolong diingatkan. Tema yang diberikan oleh Alfredo buat saya pada kesempatan ini adalah pemuridan, make disciples ya. Jadi ada 4 clue yang Alfred ya, saya panggil Al ya, berikan kepada saya, dan nanti saya tambahkan 1 aja jadi 5. 5 hal nanti akan saya sampaikan, tetapi 4 hal yang sudah disampaikan oleh Alfred kepada saya akan menyampaikan itu secara berurut satu persatu, dan berharap ini boleh mendorong, menginspirasi teman-teman untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di kampus ITS, untuk melakukan yang namanya make disciples atau pemuridan. Jadi, jikalau teman-teman hari ini dipilih atau menjadi bagian dari calon pemimpin kelompok kecil yang akan melakukan pemuridan di masa yang akan datang atau di tahun depan, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan itu berdaulat, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu. Dan jikalau hari ini saya ada di dalam ruang Zoom meeting ini mendengarkan materi ini, atau sudah diperlengkapi dengan beberapa materi CPKK yang sudah berlangsung sekian minggu atau bulan, itu adalah kesempatan yang sangat indah untuk diperlengkapi. Dan secara khusus saya boleh berkata pada kesempatan ini, materi pemuridan ini sangat powerful sekali. Ini yang mendorong saya secara pribadi hari-hari ini dalam hidup saya, dalam komitmen pelayanan saya secara pribadi, untuk terus melakukan ini dengan penuh kesetiaan, karena ini yang menjadi isi hati Tuhan. Ini yang Tuhan perkenankan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan ini, sehingga kita terus melakukannya dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Jadi kita baca satu ayat firman Tuhan atau satu perikop yang sudah diberikan kepada saya, yaitu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dari ayat-ayat inilah nanti kita akan menjadi patokan atau menjadi hal yang sangat penting di dalam kita melihat apa yang menjadi amanat agung atau amanat yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mulai dari ayat 16 sampai 20, minta Alfredo bisa baca. Alfred. Oke Kak, sebentar ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20.
perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Amin. Jadi betapa luar biasa firman Tuhan kita dalam kesempatan ini, bahwa inilah ya. Jadi kalau lembaga Alkitab memberi judul itu perintah untuk memberitakan Injil, tapi materi kita hari ini adalah materi tentang bagaimana kita melakukan pemuridan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan melihat nanti satu persatu item yang sudah saya persiapkan, bahwa inilah firman yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, gambarnya seperti ini. Pertama kita bahas pengertian pemuridan. Ya, ini hal yang pertama yang Alfredo sampaikan. Tolong sampaikan untuk pengertian. Jadi pemuridan adalah, ini ya, di samping itu di slide bisa dibaca, adalah mengembangkan gerakan yang terdiri dari orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, yang taat pada firman Tuhan, dan secara aktif melibatkan diri untuk membantu menggenapkan amanat agung dalam generasi ini. Jadi ini definisi ya, atau pengertian pemuridan yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada di mana saya berada dalam pelayanan ini, bahwa bisa dilihat gambar ini, ada gambar lingkaran di sebelah kiri, ada Alkitab dan ada dunia ya, bola dunia ini, dan ada panah yang saya sampaikan bahwa pemuridan adalah mengembangkan gerakan. Gerakan yang seperti apa? Gerakan yang sustain, gerakan yang terus-menerus yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Gerakan yang proaktif, gerakan yang take inisiatif. Jadi bukan gerakan. Jadi pemuridan itu sesuatu yang dinamis, yang terus berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di satu sisi atau di satu tempat. Jadi pemuridan itulah sebuah gerakan yang dinamis, yang akan terus bergerak di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, di dalam institusi kita di kampus ITS, bahkan di dalam gereja atau dimanapun kita berada, itu sesuatu yang aktif. Jadi terus-menerus terjadi sebuah gerakan dari orang-orang Kristen ya. Makanya perhatikan di gambar yang lingkaran ini, ada gambar kursi sebagai tata hati, ada tulisan A sebagai aku, ada salib itu sebagai Kristus. Jadi itu lingkaran itu menggambarkan sebagai orang Kristen. Dan orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, gitu ya. Jadi ada orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, artinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, posisinya A itu ada di atas kursi, sedangkan salib itu di bawah kursi. Berarti dia sebenarnya orang Kristen, tetapi dia mengatur dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan menguasai hidupnya. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang Kristus yang bertata dalam kehidupannya, dan dia turun tata semua keinginan, semua rencana itu ada dalam rencana Tuhan dan menghasilkan sebuah yang indah di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan pemuridan mengembangkan gerakan dari orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi mutlak kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam gerakan pemuridan ini, dipenuhi Roh Kudus itu sesuatu yang mutlak kita miliki. Nah, dipenuhi Roh Kudus tidak diartikan dengan apa ya, harus bisa berbahasa roh atau dengan yang lain. Karunia berbahasa roh itu hanya salah satu karunia, tetapi tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus adalah itu Kristus bertata di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu sejalan dengan apa yang Kristus inginkan. Itulah orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan orang yang secara fenomena atau secara manifestasi dia melakukan bahasa roh. Oh, enggak. Itu enggak selalu melulu seperti itu, enggak mutlak. Tetapi yang mutlak adalah orang itu mengikuti apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupannya. Itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang selalu menjaga hidupnya kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Itu yang terjadi. Jadi pertama tadi, pemuridan itu faktornya adalah gerakan. Gerakannya adalah dinamis, sustain, berkelanjutan terus. Tidak berhenti di satu tempat. Dan ada take inisiatif, tidak menunggu. Jadi dia sesuatu karena ada dorongan. Dorongan apa? Dorongan kuasa Roh Kudus tadi untuk melakukannya. Melakukannya untuk Kristus dipermuliakan. Dan dikatakan yang berikutnya adalah yang taat pada firman Allah. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka pasti kita akan menaati apa yang firman Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan secara aktif melibatkan diri untuk membantu menggenapkan amanat agung dalam generasi ini. Jadi juga dikatakan aktif menggenapkan amanat agung dalam generasi ini. Jadi boleh dikatakan end goal atau akhir dari pemuridan itu adalah to fulfill the Great Commissions, menggenapkan amanat agung dalam generasi ini. Makanya kita lihat ini di dalam dunia ini. Nah, ketika kita sudah diutus di dalam dunia ini, maka kita akan melakukannya lagi seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi sebuah lingkaran yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bahas tentang pengertian pemuridan ini sangat dalam sekali, cuma saya batasi supaya waktu kita tidak terlalu begitu banyak nanti terbuang. Tetapi pada dasarnya inilah intinya. Bahwa jikalau kita atau saya ada untuk melakukan yang namanya pemuridan yang seperti ini, yang ideal atau yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa itu berkesinambungan, terus menerus, tidak berhenti di satu titik. Dan yang kedua, mutlak harus dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, seturut dengan firman Tuhan. Yang keempat, aktif untuk menggenapkan amanat agung. Menggenapkan amanat agung ini ada dua maksud di sini. Yaitu tadi yang pertama, bahwa kita aktif melakukan yang namanya penginjilan, baik penginjilan pribadi maupun juga penginjilan secara kelompok. Dan yang kedua adalah itu yang namanya melakukannya multiplikasi atau pemuridan yang terus berkelanjutan atau sustainable di dalam kehidupan kita. Jadi ini pertama, teman-teman semuanya berharap bisa mengerti, memahami bahwa pengertian pemuridan ini sangat penting untuk dipahami, karena ini nanti di bagian akhir salah satu prinsip yang harus dipegang atau yang dihafal atau yang diinternalisasi dalam kehidupan kita. Oh, ini yang namanya pemuridan. Pemuridan adalah sebuah gerakan. Jadi teman-teman kalau sudah berkomitmen untuk melakukan pemuridan nanti di kampus ITS, jadi jangan pasif, harus aktif, ya seperti itu. Jadi mengambil prakarsa, tidak lagi nanti Kak Kilian atau Kak Alfred yang mendorong untuk melakukannya, tetapi setelah mendengarkan materi ini sudah terbakar, terdorong dengan sendirinya untuk bergerak secara aktif, ya seperti itu. Aktif untuk melakukannya dan pastikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan ini merupakan goal akhirnya adalah menggenapkan amanat agung, yaitu penginjilan dan pemuridan. Jadi ini definisi atau pengertian pemuridan yang perlu teman-teman semua boleh pahami. Dan yang kedua, poin yang kedua yang ingin kita bahas, apa sih pentingnya pemuridan? Nah, kita lihat ya, sekali lagi kita bahas Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi dari ayat 16, tapi ini sekarang dikerucutkan sedikit ke ayat 19 yang menjadi inti dari amanat agung atau dari pemuridan itu sendiri. Karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita boleh melihat dari kata ini ya, atau ayat ini ya, ayat 19 sampai 20 ya. Ada 4 penekanan yang sangat penting di dalam perintah amanat agung Yesus Kristus ini. Jadi sebelum Kristus terangkat ke surga, dia memberikan perintah yang sangat penting. Makanya dunia mengenal ini sebagai Great Commissions, amanat agung. Ada satu juga yang dunia juga sangat kenal, yaitu Great Commanded. Ya, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu perintah tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan sekarang ini kita lagi membahas yaitu tentang Great Commissions atau perintah terbesar atau perintah agung yang Tuhan kerjakan. Jadi mungkin bisa diambil perbandingannya, atau teman-teman bisa berpikir bahwa jika seorang sudah mau meninggalkan kita, memberikan suatu wasiat kepada kita, tentu kita akan melakukannya. Apalagi yang memberi wasiat kepada itulah Kristus, Tuhan kita, Raja di atas segala raja,
yang telah pergi duduk di tahta samping kanan tahta Allah, yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Dia memberi perintah kepada murid-murid dan kepada kita saat ini. Hei murid-muridku, pergilah. Ya, gitu ya, panggilan pertama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tafsiran ini saya mungkin dulu sudah sampaikan ke teman-teman yang lain, mungkin kalian pernah mendengar juga bahwa kata kerja atau 4 kata utama di sini adalah pergilah. Makanya saya bold di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya agak lebih tebal dikit karena itu menjadi penekanan kita, pentingnya pemuridan. Baptislah itu kata kerja yang ketiga, dan ajarlah itu kata kerja yang keempat. Dan inilah kalau kita merenungkan firman Tuhan, kata kerjalah yang perlu kita perhatikan. Dan kata kerja utama juga yang perlu menjadi perhatian kita. Dan dari ayat ini, 4 tadi menjadi kata kerja, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Jadi 4 hal ini yang menjadi patokan utama yang diberikan oleh Kristus kepada murid-murid dan kepada kita hari ini untuk melakukannya. Tetapi jika kita melihat dari terjemahan bahasa Inggris, baik itu NIV, NSB, dan beberapa terjemahan bahasa Inggris yang lainnya, di situ kita melihat ada dari 4 kata kerja utama ini, ada 2 kata kerja bantu nanti di situ. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa buka, pergilah, di situ diterjemahkan go. Dan jadikanlah semua bangsa muridku diterjemahkan make disciples. Ya, dan yang ketiga baptislah diterjemahkan baptizing them, baptizing. Dan yang keempat ajarlah, teaching them, ajar mereka. Jadi di kata baptizing and teaching itu ada verb ing, ada kata kerja bantu yaitu ing. Nah, dengan demikian baptislah dan ajarlah itu adalah kata kerja bantu. Jadi ada 2 kata kerja utama kalau kita melihat dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu go and make disciples. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi karena Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, maka bahasa Yunaninya ini memunculkan ada 1 lagi kata kerja bantu dan ada 1 kerja utama. Tadi itu pergi dan jadikanlah semua bangsa. Dan di dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, pergilah itu juga ada verb ing-nya, kata kerja bantu. Maka kata kerja yang paling utama dari amanat agung Yesus Kristus inilah go and make disciples. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kenapa pentingnya pemuridan? Karena ini yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ini yang Tuhan perintahkan, yang paling utama yang Tuhan inginkan. Make disciples. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pergi itu kata kerja bantu yang lebih aktif dikit. Baptislah, ajarlah, kata kerja bantu yang lebih nomor 2 dari belakang untuk menunjang make disciples. Bagaimana kita memuridkan orang lain. Jadi kalau kita melihat pentingnya pemuridan, karena itu adalah perintah yang paling utama, yang paling penting yang Tuhan percayakan untuk kita make disciples di dalam pelayanan ini. Jadi itu pentingnya. Jadi ini menjadikan intisari atau hal yang paling utama yang Tuhan inginkan. Sehingga pemuridan itu bukan sesuatu yang non-negotiable. Sesuatu yang bisa dinegosiasi. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa tawar-menawar dengan Kristus. Tuhan, aku cukup mengikut Engkau lah. Aku follow you. Tapi jangan make disciples. Jangan buat aku menjadi melakukan pembuat murid. Kita tidak bisa seperti begitu dengan Kristus. Sekali kita berkata, aku pengikut Kristus. Di saat yang bersamaan, go, make disciples, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi itu tidak tawar-menawar. Gereja, pribadi, atau siapapun tidak boleh tawar-menawar. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, gereja tidak begitu masif. Ada gereja-gereja yang tidak begitu masif mendorong jemaatnya untuk melakukan pemuridan. Itu ada suatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. What's going on? Apa yang terjadi? Karena ini menjadi isi hati Tuhan.
hati Tuhan yang ingin kita lakukan. Tapi ada banyak gereja juga yang mendorong semua gerejanya melakukan dua hal ini. Pergi untuk memberitakan Injil, memuridkan banyak orang. Itu menjadi hal yang dilakukan. Dan ada seorang hamba Tuhan yang berkata, gereja atau pribadi yang tidak melakukan yang namanya go and make disciples, maka suatu saat gereja itu akan tutup. Gereja itu akan hilang. Itulah yang terjadi kalau kita lihat sekarang. Gereja-gereja di Eropa sudah berubah menjadi tempat-tempat yang lain. Sudah menjadi kafe, sudah menjadi restoran, dan menjadi tempat-tempat yang lain. Padahal jika kita lihat, Eropa itu adalah basis pelayanan Paulus pada zaman dulu, mulai dari Grecia menuju sampai ke Italia dan sebagainya. Sehingga mereka lah yang terpapar paling pertama dengan firman Tuhan ini. Tetapi sekarang terjadi pergeseran yang sangat besar. Sehingga gereja-gereja yang ada di Eropa sudah mulai tutup. Sehingga saya juga meyakini benar bahwa jika kita tidak melakukan yang namanya go and make disciples, maka gereja atau institusi di mana kita mau pelayanan secara rohani, maka itu pun juga akan membuat kita akan ditutup, akan hilang, akan lenyap suatu saat dari peredaran. Itulah yang terjadi di Eropa. Dan kita juga tidak ingin ini terjadi dalam diri kita. Gereja tidak hanya berbicara tentang institusi atau building atau bangunan, tetapi gereja adalah pribadi-pribadi seperti kita yang hari ini mendengar tentang firman Tuhan. Kita harus membuat komitmen bahwa betapa pentingnya pemuridan untuk terlibat di dalam gerakan pemuridan ini. Ketika katakan aku pengikut Kristus, yes, I am the follower of Jesus, maka pada saat yang bersamaan kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk melakukan yang namanya go and make disciples. Makanya kan Kristus berkata, jikalau engkau mau mengikut aku, engkau harus apa? Pikul salib. Pikul salib itu tidak mudah, itu namanya penderitaan, itu namanya sacrifice. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi sekarang gereja-gereja ingin yang mudah. Udahlah, kita tidak usah melakukan itu, mengusik-ngusik orang lain. Tetapi inilah yang menjadi isi hati Tuhan seharusnya, bahwa kita terpanggil untuk melakukan yang namanya make disciples. Ini betapa penting, karena itu merupakan perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan Kristus juga pernah berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Oke, let's switch. Sekarang kita coba imagine, kita bayangkan. Kita diutus seperti domba di tengah serigala. Satu domba dikelilingi oleh serigala. Itu betapa menakutkan, itu betapa menyeramkan. Ya seperti itu. Banyak domba, satu serigala aja, itu begitu menyeramkan. Tetapi sekarang Kristus berkata, aku utus seperti domba di tengah serigala. Makanya ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak bisa untuk dikerjakan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Makanya kalau kita membaca ayat ini, dikatakan di ayat yang ke-20 itu, and behold, I am with you until the end of age. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan ingat ayat yang ke-18 itu berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Karena itu pergilah. Jadi itu sudah didahului dengan ayat 18, yaitu janji bahwa yang mengutus kita untuk melakukannya pelayanan pemuridan ini adalah orang yang paling berotoritas, orang yang paling berkuasa di surga dan di bumi. Seharusnya tidak ada ketakutan, no worries, tidak ada kekhawatiran yang kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup. Ditutup lagi dengan ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Karena betapa ayat 19 sampai 20 itu berat sekali. Itu sungguh-sungguh berat. Tak sanggup orang bisa melakukannya. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah dan ajar itu sesuatu yang tidak mudah. Makanya Kristus sudah berkata kepada murid-muridnya, kalau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Kalau kau mengikut aku utus kamu seperti domba di tengah serigala. Itu betapa menakutkan. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan 2 jaminan kepada mereka. Aku nih yang paling berkuasa, mengutus engkau ke dunia. You tidak perlu takut, karena aku orang yang paling berkuasa, yang mengutus engkau pergi melakukan pemuridan. Dan yang kedua, ketahui bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi melakukan pemuridan. Ya, ini betapa pentingnya pemuridan, karena kita melihat ini sesuatu yang sangat urgent, yang sangat menjadi isi hati Tuhan. Sehingga jikalau saya katakan I am the followers of Jesus, maka oke,
I will submit, aku tunduk untuk melakukan ini, pergi dan memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang di dalam kehidupanku. Ini ya, kenapa pentingnya pemuridan? Karena itu perintah yang paling utama, perintah yang paling menjadi core value dari perintah Kristus dalam amanat agung ini untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan hal yang ketiga sekarang yang kita boleh pelajari, apa metode yang perlu kita pakai di dalam pemuridan. Ya, Paulus, ya ingat ya, luar biasa perjumpaan Paulus dengan Kristus. Ya, jadi kalau kita ingat proses pertobatan Paulus itu, dia punya kuasa untuk mau membinasakan orang-orang Kristen menuju ke Damaskus. Tapi dalam suatu perjalanan dia berjumpa dengan Kristus. Dalam cahaya yang sangat besar dia berjumpa dengan Kristus. Bahkan dikatakan di situ dalam Kisah Para Rasul, cahaya itu melebihi cahaya matahari. Betapa terangnya pada. Dan akhirnya Paulus buta, dan Paulus berkata, "Who are you, Lord?" Siap. Dan Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Jadi, dan disitulah Paulus mengalami perjumpaan yang begitu luar biasa, 180 derajat berubah, membingungkan orang-orang jemaat pada waktu itu, tetapi Paulus dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan. Oleh karena apa? Dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus. "Who are you, Lord?" Siapakah engkau, Tuhan? Dan Yesus berkata, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Jadi di situ Paulus berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dia mengalami Kristus, dan dia berkomitmen untuk memberitakan Kristus dan memuridkan banyak orang. Itulah dia memberikan metode pemuridan ini kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Jadi ini yang Paulus, isi hati dari Paulus atau metode pemuridan yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan kita adalah bahwa kita tidak hanya ingin untuk hanya diri kita sendiri kepada orang, tetapi kita pingin ada orang lain juga. Makanya Paulus berkata, "Hei Timotius," jadi ini apa yang kau dengar daripadaku? Karena memang Timotius ini selalu diajak oleh Paulus di dalam pelayanan pemuridannya. Dari satu kota ke kota yang lain bersama dengan Silas dan beberapa teman yang lain, Barnabas, dan dia melihat Paulus lalu mengajar. Sehingga dia berkata, "Hei Timotius, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu." Jadi sekarang ini mungkin teman-teman mendengar apa yang kalian dengar dari kakak kalian, percayakanlah itu kepada orang yang sudah dipercayakan, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi inilah sebenarnya yang dinamakan multiplikasi rohani. Jadi dalam metode pemuridan yang dipakai hari-hari ini oleh orang-orang adalah ada metode penambahan, tapi juga ada namanya metode multiplikasi rohani. Tetapi jika kita mempelajari isi hati dari Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ini, metode dalam pemuridan adalah multiplikasi rohani. Jadi bagaimana kita memultiplikasikan hidup kita di dalam proses pemuridan itu, supaya apa yang kita punya, atau firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan orang-orang yang dapat dipercayai juga mempercayakan itu mengajar orang lain. Jadi Paulus, Timotius, orang dapat dipercaya, dan orang lain. Jadi ini metode. Kalau metode penambahan, boleh saya katakan dari Paulus hanya sampai ke Timotius dan juga Silas. Setelah itu kita tidak mendorong lagi dia untuk melakukannya. Timotius kita tidak dorong lagi melakukannya. Tetapi metode multiplikasi rohani, jadi Paulus memuridkan Timotius, dan dia mendorong Timotius untuk melakukannya kepada orang lain. Ya seperti itu. Dan orang lain ini, orang yang dapat dipercaya ini kepada orang lain. Inilah metode pemuridan yang seharusnya kita pakai untuk boleh mencapai tujuan dari pemuridan tadi adalah amanat agung digenapi. Kalau hanya metode penambahan, itu tidak akan berjalan signifikan. Ya seperti itu. Tetapi kalau metode multiplikasi rohani, itu akan sangat signifikan perjalanannya untuk mencapai visi atau kerinduan tadi kita dari pengertian pemuridan tadi adalah end goal atau tujuan akhir dari pemuridan itu adalah generasi, menggenapkan amanat agung di dalam generasi kita. Jadi kita harap suatu saat teman-teman yang ada di sini kurang lebih 38, 41, bahkan lebih dari nanti yang menjadi calon pemimpin kelompok kecil, memultiplikasikan diri untuk terus. Jadi tidak cukup hanya 3 orang atau 4 orang ketika nanti suatu saat katakanlah teman-teman ITS membagi, oke, Yobes, kamu nanti 3 orang ini ya, muridkan mereka.
Yobes berpikir bagaimana 3 orang yang dipercayakan nanti ini bisa juga melakukannya kepada orang lain. Jadi tanpa lagi mereka didesak atau, tapi dengan sendirinya mereka mau karena mereka melihat cara hidup dari Yobes, Melanie atau Jessica dan beberapa teman-teman yang lain yang ada di dalam grup ini atau di dalam Zoom meeting ini. Ini metode pemuridan yang Paulus nyatakan kepada Timotius dan juga kepada kita hari-hari ini. Jadi betapa pentingnya metode ini, yaitu metode multiplikasi rohani. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi bersama dengan Kristus Tuhan pasti akan mampukan kita untuk mengerjakannya. Dan ini tadi juga saya ditanyakan, saya coba menulisnya aja. Ini murni saya mendapatkannya sendiri. Saya merenungkan secara pribadi apa saja yang dibutuhkan di dalam pemuridan. Yang pertama saya katakan lahir baru, kepastian keselamatan. Jadi teman-teman pastikan bahwa kita semua yang ada di dalam room Zoom meeting ini atau orang yang terlibat dalam pemuridan, kita pastikan bahwa saya adalah the followers of Jesus dengan kepastian keselamatan bahwa saya ada menjadi milik Kristus. Makanya banyak orang melakukan pemuridan, jikalau nanti dia tidak sungguh-sungguh lahir baru atau yakin dengan kepastian keselamatannya, jadi susah untuk melakukan pemuridan itu secara konsisten, secara kontinu, secara aktif sesuai dengan definisi tadi. Makanya kita melihat loh, aku sudah punya murid tapi tidak kontinu, tidak sustainable melakukannya. Karena ini poin pertamanya, ada poin masalahnya ada di sini. Belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, lahir baru. Itulah ketika Nikodemus datang berjumpa dengan Kristus, malam-malam mengendap, pergi ke rumahnya atau ke tempatnya Yesus. Dan dia bertanya tentang keselamatan dan Kristus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bertanya, waduh, apakah saya harus masuk di dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Bukan itu yang Kristus maksudkan. Renewing, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Seperti yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya. Jadi Paulus itu betul-betul lahir baru. Dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Who are you, Lord? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya, seperti itu. Sehingga ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, maka kita bisa melakukan yang namanya pelayanan pemuridan di dalam kehidupan kita. Jadi pelayanan pemuridan ini, atau nanti teman-teman dipercayakan kelompok, bukan sebuah paksaan lagi. Oh, saya hanya ditunjuk oleh pengurus PMK supaya saya memuridkan. Enggak. Memang lahir dari hati yang rindu untuk mau dipakai Tuhan. Karena kita udah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, mengenal amanat agung Kristus, sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kita, dan kita rindu untuk dipakai oleh Kristus. Makanya kalau kita melihat kehidupan rohani kita juga maju mundur, kadang-kadang juga tidak yakin dengan keselamatan kita, itu menjadi masalah. Dan jika teman-teman yang ada dalam ruangan ini juga masih belum yakin dengan kepastian keselamatan, nanti bisa ketemu dengan Kak Kilian atau dengan Kak Alfredo atau dengan kakak-kakak bimbing yang lain di kampus ITS untuk boleh menolong bahwa kita harus yakin bahwa jikalau kita meninggalkan dunia ini, kita benar berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Oh Kak, bagaimana? Karena saya kan manusia berdosa. Oke, itu nanti materi lain. Kita tidak bahas di situ. Karena apa? Kepastian keselamatan ini sangat penting di dalam ketika kita melakukan yang namanya pemuridan. Apa saja yang dibutuhkan? You harus pasti bahwa kita adalah milik Kristus. You harus pasti bahwa jikalau saya mati, saya masuk dalam kerajaan surga. Jikalau hari ini, bukan nanti. Hari ini Kristus katakanlah Tuhan izinkan kita mati. Kita harus yakin bahwa kita masuk dalam kerajaan surga. Mungkin secara de facto, secara real kita manusia berdosa. Tetapi secara de jure, kita tahu bahwa Kristus telah menebus dosa kita dengan kematian di kayu salib. Jadi ini penting untuk teman-teman tahu bahwa di dalam Kristus itu penting. Yang kedua, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Penting sekali untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ada kemungkinan saya memang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi saya tidak mengizinkan roh hidup saya. Aku yang menguasai diri saya sendiri. Semua aku. Sehingga kita tidak tunduk dalam kehendak Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita memimpin diri sendiri. Atau ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak minta ampun kepada Tuhan. Atau kita tidak peka dengan dosa yang kita perbuat. Sehingga pada saat kita berbuat dosa, maka kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Seharusnya kita harus peka,
kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam firman Allah. Jadi, you punya saat teduh gimana? Pagi, sore, siang, malam. Gimana saya merenungkan firman Tuhan? Apakah saya sungguh mencintai firman Tuhan? Bahwa makanan yang paling enak dalam kehidupan kita secara rohani adalah firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jika kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Makanya kenapa Daud begitu dipakai Tuhan begitu luar biasa? Karena pondasi dia adalah cinta akan firman Tuhan. Makanya Mazmur didasari dengan Mazmur tentang orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya. Apapun yang diperbuat pasti berhasil. Karena apa? Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan yang paling indah, yang paling enak. Tidak boleh bolong sehari pun. Makanya sampai Daud katakan siang dan malam. Jadi jedanya dia selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi memang kita sibuk, Kak. Saya ini kan banyak tugas, banyak kuliah. It's okay, tapi hati kita terus tertuju kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang mendorong kita untuk bisa sustainable di dalam melakukan namanya pemuridan. Tanpa firman Tuhan, maka kita tidak bisa memuridkan orang lain di dalam hidup kita. Karena firman Tuhanlah yang telah membaharui hidup kita, sehingga pembaharuan melalui firman Tuhan ini akan menolong orang lain untuk diperbaharui melalui setiap firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka atau orang-orang yang kita muridkan. Jadi bukan ini sesuatu yang non-negotiable. Jadi 3 hal ini di atas ini non-negotiable semua ini. Lahir baru tidak bisa dinegosiasi. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus tidak bisa dinegosiasi. Hidup dalam firman Tuhan tidak bisa dinegosiasi. Itu harus menjadi bagian yang dibutuhkan sebagai orang-orang yang melakukan yang namanya make disciples in our life, in our ministry. Karena itu penting sekali. Dan yang keempat, teladan dalam menjalankan firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar memperbesar kepala kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita merenungkan firman Tuhan begitu banyak, tetapi tindakan kita tidak pernah mencerminkan apa yang kita sudah merenungkan. Makanya dalam bagian firman lain juga Tuhan Yesus berkata, bukan mereka yang Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan itu ya akan menjadi bagian dari keselamatan. Dan akhirnya ada orang yang menerjemahkan bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik melalui ayat itu. Tetapi maksud Kristus dalam ayat itu adalah, you tidak hanya sekedar mengenal firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi teladan di dalam menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam hidup kita, di dalam kekudusan kita, dalam integritas kita. Orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ujian murid-murid kita melihat kakak kita nyontek. Jangan sampai kita dalam kehidupan kita mudah mengeluarkan kata-kata kotor. Sehingga no power, tidak ada kuasa yang menyertai kita di dalam pelayanan pemuridan yang kita kerjakan. Sehingga mutlak ini dibutuhkanlah teladan di dalam menjalankan firman Tuhan. Tapi jangan bilang, loh saya terpaku dengan firman Tuhan. Enggak, sebenarnya ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam kepastian keselamatan, maka menjalankan firman Tuhan itu menjadi sebuah sesuatu yang jalan dengan otomatis dengan sendirinya. Karena pengenalan kita akan Tuhan, karena dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menjalankan semuanya itu dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, karena kita tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikut, apa yang dibutuhkan dalam pemuridan adalah menangkap visi amanat agung. Jadi benar-benar banyak orang, bahkan pendeta di luar sana pun juga berkhotbah melayani, tapi mereka tidak mengerjakan amanat agung. Ya makanya ada gereja yang tidak mendorong jemaatnya untuk melakukan yang namanya pemuridan atau penginjilan, karena tidak menangkap isi hati Tuhan melalui Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu yang Tuhan perintahkan, menangkap visi amanat agung ini, sehingga ketika kita menangkap visi bahwa kita terpanggil atau dipilih untuk melakukan ini, maka dengan sendirinya kita mengerjakannya. Dan yang berikut, ada hati yang rindu melayani. Jadi kerinduan ini datang tulus, murni mendorong kita, sehingga itu mendorong kita untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Ada kemauan dan komitmen untuk memuridkan orang lain. Jadi ini kemauan, jadi melibatkan kemauan, jadi tidak melibatkan perang. Ketika kita disentuh dengan firman Tuhan saat ini, oh iya aku mau memuridkan, aku bersemangat. Tetapi nanti selesai keluar dari ruang Zoom ini, langsung siu turun 1-2 hari langsung hilang. Karena apa? Karena tidak memberikan kemauan dan komitmen untuk memuridkan orang
orang lain. Jadi harus melibatkan kemauan pikiran kita. Jadi tidak hanya sekedar melibatkan perasaan kita. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, dorongan atau khotbah yang luar biasa yang mendorong kita begitu bergairah, kita begitu dimotivasi. Tetapi setelah itu kita tidak melakukannya lagi. Karena apa? Kita tidak melibatkan kemauan kita untuk tunduk pada apa yang Kristus mau di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa ketika kita menerima Kristus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak hanya menggunakan perasaan kita, tetapi juga melibatkan kemauan kita, yaitu rasio kita dan kemauan kita untuk melakukannya. Sehingga jika kita lihat orang di gereja, ada altar call penginjilan, nangis-nangis di hadapan Tuhan, ya seperti itu. Tetapi ketika keluar dari gereja, percuma tadi nangisnya, dia kembali lagi pada kehidupan lamanya, hidup di dalam dosa, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena dia hanya memberikan perasaannya pada saat itu. Perasaan kita dapat berubah-ubah. Pada saat kita lagi senang, kita bisa berdoa dengan begitu bersemangat. Tetapi ketika kita lagi putus asa, putus pacar, nilai jelek, mana mungkin kamu bisa berdoa? Ya seperti itu. Mana mungkin kita bisa melayani? Mana mungkin kita bisa membagi berkat bagi banyak orang? Aku loh lagi sedih. Aku loh lagi mengalami pergumulan. Minta saya melakukan pemuridan. Itulah karena kita mengenal Kristus hanya dengan perasaan. Tetapi kalau kita menyerahkan seluruh kemauan, komitmen kita di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan komitmen untuk melayani Tuhan kita. Dan yang terakhir, mau berbagi dan berkorban. Ini menurutku sangat penting. Banyak orang tidak mau berkorban di dalam pelayanannya, dia hanya mau senang. Jadi adik-adiknya, ayo dek datang ke sini, ya gitu. Kita tidak pernah datang untuk mengunjungi mereka ke sponsor, mengunjungi mereka berkorban dan sebagainya. Padahal pelayanan ini butuh yang namanya pengorbanan. Karena tadi di depan saya sudah katakan, mengikut Kristus itu memikul salib, itu butuh pengorbanan. Mengikut Kristus itu melayani Kristus, kita diutus seperti domba di tengah serigala. Itu sacrifice, pengorbanan yang kita lakukan. Itulah Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 sampai 11 itu dia berkata, aku senang, aku rela ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesesakan karena Kristus. Ya, jadi dia rela berkorban. Dia katakan, aku senang, aku rela. Jadi, mana mungkin teori dunia ini berkata, aku senang, aku rela untuk melakukan sebuah pengorbanan. Hanya teori Kristus atau pengikut Kristuslah yang mau berkata, aku mau berkorban, aku senang, aku bahagia ketika aku ada di dalam masa-masa kesulitan, karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi dia melihat bahwa justru dalam kelemahan inilah Tuhan boleh bekerja luar biasa secara ajaib di dalam kehidupannya. Jadi ini mau berkorban di dalam kehidupannya. Jikalau kita tidak mau berkorban, jikalau kita tidak mengambil inisiatif untuk melakukan pengorbanan diri, maka sia-sia pemuridan yang kita kerjakan. Juga sia-sia mungkin kita mengikut Kristus. Karena jikalau kita mengikut Kristus, pengorbanan itu sudah menjadi satu paket. Kristus yang sedemikian rupa mau berkorban di atas kayu salib untuk kita, untuk saya dengan saudara. Tetapi kita tidak mau berkorban di dalam pelayanan ini. Kita maunya yang senang aja, kita maunya happy aja, kita tidak mau melakukan hal-hal yang membuat kita terluka, yang membuat kita menderita. Tetapi Kristus memberikan teladan, makanya Paulus juga memberikan teladan. Murid-murid Kristus, rasul-rasul yang lain juga semua mengikuti teladan Kristus. Kalau dilihat, semua rasul itu mati martir semua. Ya kan? Semua rasul itu mati martir. Paulus mati dipenggal. Petrus mati disalibkan terbalik. Yohanes dipanggang, tapi hanya Yohanes yang mati sampai masa tuanya. Dan semuanya itu mati karena mereka menderita karena Kristus. Berkorban sedemikian rupa. Dan kita juga hari ini, mahasiswa ITS, mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang sangat cendekiawan, otaknya begitu encer, tetapi kita harus menundukkan diri di hadapan Kristus, tidak menggunakan logika kita, kepintaran kita taat kepada Kristus karena kita tahu bahwa ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau keselamatan tanpa pengorbanan Kristus, maka kita tidak akan pernah melihat pemuridan tanpa pengorbanan yang kita kerjakan, maka kita tidak akan melihat pemuridan yang sustainable, yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan dan pelayanan kita, bahkan di gereja kita di masa yang akan datang. Karena itu, saya mendorong adik-adik calon pemimpin kelompok kecil,
lihatlah beberapa hal ini bisa di screenshot, ini tidak sempurna, bisa belajar lagi nanti dari firman Tuhan di Alkitab, lihatlah bahwa ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak boleh melakukan aji mumpung. Makanya dikatakan, kamu tidak boleh berlaku semena-mena kepada mereka. Kamu tidak boleh memanfaatkan mereka. Itu kata Petrus ya. Di dalam 2 Petrus 5 itu dia kata, kamu ketika memuridkan orang, kamu tidak semena-mena dengan mereka. Kamu tidak punya maksud tersembunyi. Murni kita harus memperlakukan mereka dengan tulus, dengan penuh pengorbanan. Jikalau suatu saat Yabes dipercayakan murid, berkorban untuk mengunjungi mereka, berkorban untuk menyediakan waktu untuk membimbing mereka, itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan ingat, setiap pengorbanan oleh karena kita mencintai Kristus, itu akan mendapat balasan yang setimpal di dalam kehidupan kita. Jadi, pernah dibiarkan, saya pernah jadi mahasiswa. Ketika dulu saya juga ikut terlibat dalam pelayanan mahasiswa, waktu masih mahasiswa, fokus dalam pelayanan penginjilan dan pemuridan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lulus dengan tepat waktu, nilai terbaik, ya seperti itu. Orang yang paling pertama dari jurusan itu yang lulus pertama, ya seperti itu. Karena apa? Tuhan menghargai setiap komitmen dan pengorbanan yang kita buat di dalam setiap pelayanan kita. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku kan masih kerja tugas, aku nih. Bukan berarti saya melarang teman-teman kerja tugas atau tidak, harus tetap itu. Kerja tugas tepat waktu, kuliah tepat waktu, tidak boleh nyont, semua dengan baik, karena itu boleh memberikan dampak yang signifikan. Saya juga dulu terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Ketika mahasiswa, saya tidak belajar. Nanti kalau kan Tuhan akan memberi hikmat, karena saya sudah melayani, Tuhan pasti, tidak, itu sesuatu yang tidak benar untuk yang kita lakukan. Kita memang melayani Tuhan, tetapi kita juga tetap melakukan bagian kita sebagai mahasiswa dengan bekerja keras untuk mendapatkan prestasi yang gilang gemilang di mana kita berada. Karena betapa pentingnya beberapa hal yang saya sampaikan tadi ini yang dibutuhkan ketika kita melakukan yang namanya proses memuridkan dengan goal amanat agung itu boleh digenapi di dalam generasi kita. Jikalau Tuhan memakai kita begitu luar biasa, ini merupakan sebuah privilege yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ini teman-teman boleh catat, perhatikan, sehingga dalam nanti ketika tahun depan katakanlah sudah dipercayakan untuk memuridkan mahasiswa-mahasiswa adik-adik semester, sudah melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan pengertian pemuridan yang sangat tepat untuk melakukannya di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan yang terakhir, 5 prinsip dalam pemuridan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang dirumuskan secara jelas. Itu tadi apa ya? Dihafal ya, tadi yang saya sampaikan. Pemuridan itu, ini saya lanjutkan aja nih ya. Pemuridan ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pemuridan adalah mengembangkan gerakan yang terdiri dari orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, yang taat pada firman Tuhan secara aktif melibatkan diri untuk membantu menggenapkan amanat agung dalam generasi ini. Jadi ini harus jelas tujuannya. Jadi teman-teman harus menginternalisasi, memahami dengan jelas tujuan apa yang dilakukan di dalam pemuridan. Yang kedua, menggunakan Alkitab untuk mengajar, melatih, dan memperbaiki murid-murid saudara. Jangan pernah menggunakan pengalaman. Jangan pernah menggunakan hal-hal lain di luar daripada Alkitab untuk mengajar. Karena kita mengajar murid-murid hanya dengan Alkitab lah. Nah, karena itu sebelum kita mengajar mereka, maka kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jikalau hari ini saat teduh kita tidak rutin, itu menjadi sebuah warning bagi kita. Itu menjadi sebuah tanda tanya, apakah saya ini benar pengikut Kristus yang sejati di dalam hidup ini. Karena hanya memuridkan saat teduh 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu sangat mudah untuk kita lakukan. Daripada bermain game 1 jam, media sosial berjam-jam, itu mudah untuk kita lakukan. Tapi itulah tantangan yang kita hadapi. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, mudah sekali kita bosan, mudah sekali kita pingin untuk memikirkan hal yang lain. Karena ada gangguan, ada distraksi-distraksi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mempunyai strategi dan sarana pelayanan. Ini akan nanti dibantu oleh teman-teman PMK. PMK sudah punya strategi, PMK sudah punya sarana pelayanan. Tinggal teman-teman terus inline atau sejalan dengan semua strategi dan pelayanan yang sudah ada, menciptakan suasana rohani. Ini sangat penting. Jadi dalam proses pemuridan, ciptakan suasana rohani. Ya, jadi suasana rohani yang seperti apa? Yang pertama, mereka melihat keteladanan kita. Jadi
sebagai kakak-kakak bimbing, mereka melihat keteladanan kita, sikap kita, perilaku kita, integritas kita, kejujuran kita, kesucian kita di hadapan Tuhan. Itu harus kelihatan. Kita harus ciptakan itu sebagai suasana di dalam kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan melihat bahwa kakak saya ini sangat berintegritas. Kakak saya ini sangat peduli. Dia sangat memperhatikan kehidupanku. Dia mendorong saya untuk mencintai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupanku. Ini menciptakan suasana rohani. Dan yang terakhir, peka dengan keadaan sekeliling. Di dalam proses pemuridan, mungkin saja adik-adik kita, mereka mengalami persoalan hidup, mereka mengalami tantangan hidup. Kita harus hadir untuk menolong mereka. Jangan sampai kita hanya ingin menghabiskan materi atau sarana yang sudah dipersiapkan oleh PMK. Tapi kita peka, jangan sampai di dalam proses kita memuridkan, ada di antara murid-murid kita ini, mereka sebenarnya mengalami penderitaan, mengalami persoalan hidup. Disitulah kita hadir untuk menolong mereka. Disitulah perlu namanya kepekaan kita. Sehingga kita, oke, hari ini kita masuk materi ketiga ya. Padahal di hari itu, adik kita mungkin salah satunya mengalami kesulitan, atau dia lagi berduka, atau dia lagi persoalan yang dihadapi dan sebagainya, sehingga hatinya lagi tidak bersuka cita, atau dia berbeban berat. Kita harus peka sehingga kita menolong apa yang dia butuhkan. Jadi itu akan membuat dia keyakinan bahwa kakak bimbing saya ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya, untuk memberkati saya, dan pada saatnya saya pun nanti akan dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain. Jadi ini 5 prinsip dalam pemuridan. Jadi perlu mempunyai tujuan yang dirumuskan secara jelas. Apa goal saya? Apa rencana saya dalam pemuridan? Menggunakan Alkitab, mempunyai strategi, menciptakan suasana rohani, peka dengan keadaan di sekeliling. Jadi ini yang teman-teman perlu pahami di dalam proses pemuridan, sehingga di masa-masa yang akan datang, teman-teman boleh dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan melakukan yang namanya pemuridan yang bermultiplikasi. Pemuridan yang metodenya bukan penambahan, tetapi yang bermultiplikasi. Multiplikasi, dan saya percaya suatu saat teman-teman di ITS akan menjangkau kampus ITS dengan berita Injil, dengan memuridkan banyak orang, sehingga lulusan mahasiswa-mahasiswa ITS pun adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan dipakai Tuhan dimanapun berada. Ingat, pemuridan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasi, pemuridan adalah kewajiban. Pemuridan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jikalau teman-teman mengeskip atau menghindarinya, maka dipertanyakan apakah benar saya ini adalah pengikut Kristus yang sejati di dalam kehidupan kita. Jikalau saya tidak melakukannya dengan saksama, maka itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Seharusnya kita lakukan. Seharusnya menjadi bagian kehidupan kita. Makanya kita harus mendukung pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil dan juga pemuridan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga karena apa? Proses inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kita, pembelajaran kita pada kesempatan ini boleh memberkati Daniel, boleh memberkati Natasha, Sola Gracia, Jonathan, Bastian, Finar, Adrosa, Gracela, Mary, Jessica, ya itulah nama-nama yang bisa saya baca, dan semua teman-teman yang hadir dalam grup ini, bahkan 41 nama, saya akan terus mendoakan, mengambil waktu untuk terus berdoa, supaya teman-teman boleh dipakai Tuhan di kampus ITS untuk melakukan yang namanya pemuridan yang sustainable, yang berkelanjutan, supaya amanat agung boleh digenapi dalam generasi ini. Oke? Mari kita berdoa. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran. Tetapi izinkan saya sekarang berdoa. Teman-teman bisa menutupkan mata, berdoa secara pribadi dalam hati, buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai di dalam misi pemuridan ini. Karena ini bukan sesuatu yang perlu dinegosiasi. Ini sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan. Dan jikalau teman-teman belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, buatlah rencana untuk mencari jalan supaya bisa bertemu dengan Kristus, apakah bertemu dengan kakak bimbing,
atau dengan pembina di kampus ITS, supaya teman-teman yakin bahwa saya perlu berjumpa secara pribadi dengan Kristus, supaya hidupku benar-benar menjadi milik Kristus dalam kehidupanku, dan selanjutnya berkomitmen untuk mau memuridkan orang di sekeliling. Saya beri waktu 1 menit untuk berefleksi dalam hati, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam pelayanan di kampus ITS di masa-masa yang akan datang. Bapa dalam kerajaan surga, hati kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Itu kesempatan yang sangat indah saat ini saya sudah menyampaikan materi tentang pemuridan, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Betapa pentingnya proses pemuridan itu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan kami tidak mampu, karena itu kami minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kami tidak sanggup melakukannya. Demikian itu pun terjadi pada masa murid-murid. Sebelum Roh Kudus turun kepada para murid, mereka juga ingin kembali ke penjala ikan untuk kembali pada pekerjaan mereka yang semula. Tetapi ketika mereka mendapatkan Roh Kudus di dalam penantian itu, maka Petrus dipakai luar biasa untuk boleh memberitakan Injil, dan 3.000 orang boleh diselamatkan. Tuhan, demikian pun dengan kami saat ini. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus, karena itu penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh berjalan dalam pepenuhan Roh Kudus, sehingga melalui Roh Kudus inilah boleh mendorong, memampukan kami untuk berani memberitakan Injil, berani untuk memuridkan orang lain, sehingga banyak jiwa boleh dibenarkan di dalam dan melalui kami, sehingga amanat agungmu boleh digenapi di dalam generasi ini. Pakai Kilian, pakai juga Alfredo, pakai teman-teman semua yang ada dalam ruang Zoom ini, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang setiawan di hadapan Tuhan. Mereka sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, karena itu sempurnakan komitmen mereka, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam dan melalui mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga yang telah memilih kami bahkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Amin. Oke, Alfred ya.